Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 6. Ini di subtema 2, perubahan energi. Di pembelajaran 3 kali ini kita akan belajar mengenai pembangkit listrik tenaga air. Di buku temanya ini ada di halaman 72 sampai dengan 75 ya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga ke teman-teman lainnya. Supaya bisa saling berkenalan, boleh juga kok adik-adik tuliskan asal sekolah dari mana dan dari kota mana. Tujuan pembelajaran kita untuk kali ini yang pertama, dengan membaca teks percakapan, adik-adik dapat menemukan kosakata atau istilah yang terkait dengan perubahan energi dengan tepat. Yang kedua, dengan permainan bingo, adik-adik mampu menceritakan kembali pokok-pokok informasi terkait perubahan energi menggunakan kosakata atau istilah yang telah dipelajari dengan tepat. Lalu kemudian, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum dimulai ya. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, ini ada di halaman 72 ya. Ayo kita membaca. Minggu lalu siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman. Sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, jawab Siti. Oh iya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa Do? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Nah, ini ada gambarnya ya adik-adik. Ya. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik, kata Lani menambahkan. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Edo melengkapi. Oh, begitu ya. Terima kasih ceritanya ya, teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang coba pikirkan, apa akibatnya jika tidak ada listrik? Apa pula akibatnya jika sawah kering? Kalian sudah membaca wacana di atas. Sekarang jawablah pertanyaan berikut. Ya, kerjakan di buku tugasmu. Karina sudah tuliskan jawabannya di sini ya. Kita cari yuk jawabannya. Yang pertama, tuliskan dua hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui, ya. Nah, jawabannya adalah bahwa ternyata Waduk Jatiluhur dapat dijadikan pembangkit listrik ya. Ya, dan juga untuk keperluan irigasi sawah. Ada di sini jawabannya adik-adik. Nah, di sini ya. Dan juga sebagai irigasi atau pengairan sawah. Ya, sebetulnya bisa juga dijadikan tempat wisata ya.
Kemudian yang kedua, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air di dalam waduk? Ya, ceritakan secara singkat. Nah, di sini nih tadi adik-adik. Jadi, energi gerak air akan memutar alat ya yang disebut turbin ya. Lalu turbin menggerakkan generator listrik ya, itu jawaban singkatnya. Yang ketiga, bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Nah, di sini nih adik-adik, kan tadi listrik yang dihasilkan oleh generator turbin itu akan disalurkan ke gardu listrik. Nah, lalu dari gardu itu listrik disalurkan ke rumah atau ke kantor, ya. Nomor 4, apa yang akan terjadi jika waduknya kering? Nah, kalau waduknya kering, berarti sawah-sawah akan kekeringan adik-adik, dan juga persediaan energi listrik juga akan berkurang, ya. Lalu tuliskan 3 masalah yang muncul kalau tidak ada listrik. Nah, ini Karina buatkan jawabannya. Yang pertama adik-adik, kalau nggak ada listrik berarti kita tidak bisa menggunakan alat-alat elektronik seperti kulkas, kemudian televisi, kipas angin, setrika, ya. Kemudian yang kedua, tidak ada penerangan di malam hari. Nah, kalau malam hari kan gelap adik-adik ya. Biasanya kita menyalakan lampu kalau sudah malam. Kalau tidak ada listrik, kita tidak bisa mendapatkan pencahayaan. Dan yang ketiga, banyak sekali aktivitas yang akan terhambat. Nah, itu jawaban Karina ya adik-adik. Silahkan adik-adik tuliskan di buku tulis sendiri. Jangan lupa untuk mencari jawabannya di bacaan ini ya. Itu dia adik-adik pembelajaran kita untuk kali ini. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, dan like, share juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!